Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, pengajaran khusus untuk murid Yesus. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 12 ayat 1-12 dan di dalam ayat yang ke-1 berkata demikian. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu ada banyak orang yang percaya kepada Yesus tetapi tidak mau mengikut Yesus. Ada banyak orang yang hanya mengikut Yesus tetapi tidak mau dimuridkan oleh Yesus. Setiap kita bukan hanya perlu percaya kepada Yesus, bukan hanya perlu mengikut Yesus, tetapi setiap kita harus menjadi murid untuk dilatih, dididik, dipimpin dan diatur oleh Yesus sampai kita menjadi seperti Kristus. Sebelum secara khusus Yesus berbicara kepada orang banyak, Yesus mulai melatih, mendidik, mengajar murid-muridnya terlebih dahulu, sehingga murid-muridnya bukan hanya tahu tentang kebenaran, bukan hanya tahu tentang pengajaran Yesus. Murid-muridnya bukan hanya mengerti apa yang Yesus katakan, tetapi murid-murid dapat hidup di dalamnya, dapat berjalan sesuai dengan pengajaran Yesus, dan dapat melihat kuasa dari pengajaran itu. Ada pengajaran-pengajaran khusus yang Yesus mau tekankan kepada murid-muridnya. Pengajaran yang dimaksud itu adalah di dalam ayat yang keempat dan kelima. Jangan takut pada manusia. Kunci dari sebuah pelayanan adalah bebaskan diri dari ketakutan. Karena kita tahu salah satu cara kerja iblis adalah dia menaruh ketakutan. Ketakutan untuk bertindak, ketakutan untuk hidup dalam kesucian, ketakutan untuk tampil beda dengan dunia ini, sehingga karena kita takut maka kita mulai kompromi dengan dosa. Jika kita memiliki sikap yang tegas, kita tidak perlu takut kepada manusia. Kita hanya takut kepada Allah. Kita hanya takut berbuat dosa. Mental seperti inilah yang akan membuat hidup kita menjadi seorang yang serius, menjadi seorang yang hidup suci dan berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, pengajaran khusus yang Yesus berikan di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7. Kita adalah orang-orang yang berharga. Yesus mau menyadarkan kita bahwa seorang murid adalah seorang yang berharga. Kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan kita disertai oleh Roh Kudus. Betul kita ada masalah, tetapi jangan sampai setan berhasil membisikkan dalam hidup kita bahwa hidup kita sudah tidak berharga. Kita tidak akan melihat mukjizat dan hidup kita tidak berguna. Waktu kita sadar bahwa hidup kita berharga, kita akan menjadi orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, tetapi kita juga akan selalu melangkah dengan iman karena kita tahu bahwa diri kita berharga di mata Tuhan dan Tuhan akan selalu menyertai kita dan membela kita. Dan berikutnya di dalam ayat yang ke-8 dan 9, pengajaran khusus yang Yesus berikan kepada muridnya adalah jangan kita menyangkal dia. Seorang murid yang sejati tidak akan menyangkali gurunya. Artinya sekali menjadi murid berarti kita siap menanggung resiko. Seorang yang menjadi murid adalah seorang yang setia. Seorang yang siap menjadi murid adalah seorang yang tidak takut dengan tantangan. Seorang yang tidak khawatir dengan masa-masa yang sukar. Dia tidak akan menyangkal Yesus seberat apapun masalahnya, tetapi dia tetap meninggikan nama Yesus karena dia tahu jika dia tidak malu mengakui Yesus di depan manusia,
Yesus pun tidak akan malu mengakui dia di hadapan Bapa di surga. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Kuatkan iman saudara, bangkitkan iman saudara, dan bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Tetap bersukacita, tetap bersemangat menghadapi hidup ini, karena kita tidak pernah sendiri. Yesus tetap menyertai kita sebagai Allah Immanuel, dan Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Guru yang menjadi teladan dalam hidup kami. Terima kasih buat pengajaran khusus yang Tuhan berikan kepada kami sebagai murid-Mu, di mana Engkau mengajarkan kepada kami untuk tidak takut kepada manusia, tetapi lebih takut kepada Tuhan, sehingga kami boleh menjaga hidup kami benar dan berkenan kepada Tuhan. Kami juga diajar untuk senantiasa menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, di mana kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Dan Engkau juga mengajar kepada kami untuk kami tidak menyangkali iman kami. Karena itu Tuhan, terima kasih buat pengajaran firman-Mu yang luar biasa. Biar Tuhan Kau menuntun kami sepanjang hari dengan firman-Mu, sehingga kami tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.